bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barhaki Hakim Najimuddin. Saya akan menjelaskan isi konten tentang makhluk mitologi yaitu Phoenix dan Kitsune. Guys, kalian pernah denger gak sama burung legendaris yang katanya bisa reborn alias hidup lagi dari abu? Yup, itu dia, Phoenix, si burung api dari mitologi kuno yang satu ini gak cuma cantik, tapi juga punya cerita yang super keren dan penuh makna. Hari ini kita bakal bahas tuntas dari mana asal-usulnya, kenapa bisa bangkit dari abu, dan makna apa yang tersembunyi di balik si burung abadi ini. Yuk kita mulai. Phoenix itu sebenarnya bukan cuma dari satu budaya aja. Legenda tentang burung api ini muncul di banyak tempat, kayak di Mesir kuno, Yunani, bahkan sampai ke Asia Timur. Di Mesir kuno, mereka nyebutnya Bennu, seekor burung suci yang dikaitin sama dewa matahari Ra. Bennu dipercaya muncul setiap pagi dari api terbitnya matahari, simbol dari kehidupan baru. Nah, pas sampai ke Yunani, orang-orang sana ngambil konsep itu dan lahirlah nama Phoenix. Dalam cerita mereka, Phoenix adalah burung besar berwarna emas dan merah menyala, tinggal di padang pasir jauh di timur. Dan yang paling keren, Phoenix ini cuma hidup 500 tahun sekali. Habis itu, dia bikin sarang dari kayu harum, bakar dirinya sendiri, terus lahir lagi dari abunya. Keren banget kan? Kalau dipikir-pikir, Phoenix itu bukan cuma soal burung aja, tapi juga soal filosofi hidup. Burung ini dianggap simbol keabadian, harapan, dan kebangkitan. Kayak pesan sederhana, meskipun lo jatuh, lo bisa bangkit lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Maknanya banyak banget dipakai di berbagai budaya. Contohnya di Romawi kuno, Phoenix dipakai buat melambangkan kekaisaran yang abadi. Di budaya Tiongkok kuno, ada versi mirip Phoenix yang namanya Feng Wang, lambang keharmonisan dan keindahan. Sedangkan di Eropa abad menengah, Phoenix dianggap lambang kebangkitan spiritual, bahkan sering dikaitkan dengan makna religius. Bulu-bulunya berwarna merah, oranye, dan emas yang nyala kayak api. Matanya bercahaya. Suaranya katanya bikin siapapun yang dengar langsung terdiam kagum. Dan pas dia membakar dirinya sendiri, api yang muncul gak membahayakan siapapun, malah jadi sumber kehidupan baru. Phoenix juga digambarkan punya kekuatan penyembuhan. Beberapa cerita bilang, air matanya bisa menyembuhkan luka, bahkan racun. Makanya banyak film dan game yang ngambil inspirasi dari Phoenix buat karakter atau item penyembuh. Sekarang coba pikir, seberapa sering kamu lihat Phoenix di dunia modern? Banyak banget, mulai dari film kayak Harry Potter dengan burung foxnya Dumbledore, sampai game kayak Valorant yang punya karakter bernama Phoenix, literally pakai kekuatan api dan regenerasi diri. Phoenix juga sering jadi logo tim, simbol semangat, atau bahkan lambang buat orang yang udah jatuh dan bangkit lagi. Makanya gak heran, burung ini jadi icon yang timeless banget. Dia bukan cuma mitos, tapi semacam reminder. Hidup tuh kadang keras, tapi lo selalu punya kesempatan buat mulai dari awal. Jadi kalau suatu hari lo ngerasa kayak semua udah berakhir, inget aja sama Phoenix. Dia literally terbakar sampai jadi abu, tapi nggak berhenti di situ. Dia bangkit, bersinar, dan terbang lagi. Lebih keren dari sebelumnya. Itu dia kisah si burung legendaris Phoenix. Di malam yang sunyi, ketika kabut turun perlahan di hutan Jepang, terkadang orang melihat sepasang mata bersinar di kegelapan. Mata itu bukan milik manusia. Mata itu milik Kitsune, rubah legendaris yang cerdas,
licik, dan penuh rahasia. Kitsune bukan hewan biasa. Ia bisa berubah wujud, berbicara, bahkan menipu manusia dengan sihirnya. Tapi jangan salah, gak semua kitsune jahat. Beberapa justru jadi pelindung dan pembawa keberuntungan. Nah, nama kitsune berasal dari bahasa Jepang yang berarti rubah. Dalam kepercayaan Shinto, kitsune adalah utusan dari Dewi Inari, Dewi Padi dan Kemakmuran. Itu sebabnya banyak kuil Inari punya patung rubah di gerbangnya. Rubah-rubah ini dipercaya punya kekuatan sihir yang tumbuh seiring usia. Semakin tua seekor kitsune, semakin kuat sihirnya. Dan setiap 100 tahun, ia akan tumbuh 1 ekor tambahan. Hingga akhirnya punya 9 ekor. Tanda bahwa dia udah mencapai kekuatan tertinggi. Dalam legenda Jepang, kitsune punya 2 sisi. Zenko, rubah putih yang baik hati dan jadi pelindung manusia. Dan Ektoyako, rubah hitam atau abu-abu yang suka menipu manusia untuk bersenang-senang. Zenko sering membantu petani, menjaga rumah, bahkan membawa keberuntungan bagi mereka yang tulus. Sedangkan Yako kadang suka menyamar jadi manusia cantik atau tampan, menggoda manusia, lalu menghilang di tengah malam. Tapi meskipun mereka licik, kitsune selalu digambarkan sebagai makhluk yang cerdas dan berperasaan. Mereka bisa jatuh cinta, bisa marah, bahkan bisa menangis, persis seperti manusia. Buat masyarakat Jepang, kitsune bukan cuma mitos. Dia adalah lambang dari kecerdikan, perubahan, dan keseimbangan. Rubah bisa jadi pelindung sekaligus penguji manusia, menguji seberapa tulus hati seseorang. Sampai sekarang, banyak orang Jepang percaya kalau kamu bermimpi tentang rubah, itu tandanya ada perubahan besar yang akan datang. Entah itu rezeki, atau peringatan supaya hati-hati dengan tipu daya. Nah, kalau di video sebelumnya kita bahas soal Phoenix, burung api abadi yang bangkit dari abu, kali ini kita udah ngulik tentang kitsune, si rubah ajaib yang bisa berubah jadi manusia dan penuh misteri. Dua makhluk ini sama-sama punya satu hal yang keren banget, simbol tentang perubahan dan kekuatan dari dalam diri. Phoenix bangkit setelah terbakar, sementara kitsune berkembang seiring bertambahnya ekor dan pengalaman. Gimana menurut kalian? Lebih keren mana? Si lubah licik kitsune atau si burung api Phoenix yang abadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video kayak gini, subscribe biar gak ketinggalan bahasan mitologi keren lainnya, dan nyalain loncengnya supaya kalian jadi yang pertama nonton video terbaru kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, setiap legenda selalu punya sisi nyata di balik misterinya.